Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 34 sesi Rabu 1. Untuk anggotanya sendiri ada saya, Tiffany Nafa Ariar, dan partner saya, Yuda Ardiansa, dengan NPM 2003201017 dan 2003201042. Di sini kami akan menyampaikan presentasi tentang modul 1, yakni ERD, CDM, PDM, dan database. Nah, untuk bab 1 pendahuluan sendiri, ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan praktikum. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, sistem informasi manajemen adalah studi tentang ilmu komputer dan komputasi dalam lingkungan bisnis. Ilmu komputer berfokus pada mesin, sementara sistem informasi atau sistem informasi manajemen berfokus pada bagaimana IT dapat mendukung strategi dan operasi organisasi. Nah, pada praktikum ini mahasiswa diarahkan untuk memahami dan dibimbing oleh asisten laboratorium dalam memahami kecanggihan teknologi terutama di bidang sistem informasi. Nah, untuk rumusan masalahnya sendiri, yakni bagaimana perancangan model ERD, CDM, dan PDM pada penjualan coffee shop. Untuk tujuan praktikum ada 3, yakni untuk memahami pengertian dan kegunaan dari database, ERD, CDM, dan PDM, untuk mempermudah dalam mengetahui data penjualan pada coffee shop. Ketiga, untuk mempermudah dalam melakukan pembelian di coffee shop. Untuk bab 2 sendiri ada dibagi menjadi 4, ada entity relation diagram atau ERD, kemudian ada konseptual data model, CDM, physical data model, ada PDM, kemudian ada database. Untuk ERD sendiri, yakni merupakan relasi antar entitas yang digambarkan melalui diagram. Dengan adanya ERD ini, struktur logis dari suatu basis data dapat digambarkan dengan jelas dan sederhana, dan diagram ini mempunyai komponen seperti entitas atau entity. Berikut merupakan gambaran ERD dari studi kasus kami, yakni coffee shop. Kemudian ada CDM atau Conceptual Data Model, yakni merupakan struktur logis dari keseluruhan database yang terpisah dari perangkat lunak dan struktur penyimpanan data. CDM memberikan representasi formal dari data yang diperlukan untuk menjalankan suatu perusahaan atau kegiatan usaha yang meliputi objek atau data entitas. Kemudian ada PDM atau Physical Data Model. PDM merupakan konsep yang bahkan keterangan detail dari bagaimana data disimpan di dalam basis data. PDM sudah merupakan bentuk fisik perencanaan basis data yang sudah siap diimplementasikan ke dalam DBMS, sehingga nama tabel juga sudah merupakan nama asli tabel. PDM diimplementasikan untuk tipe data yang lebih khusus dan spesifik. Kemudian ada database, atau sering kita kenal sebagai basis data, merupakan sekumpulan data yang tersusun dan tersimpan rapi di dalam komputer dan diolah maupun dimanipulasi untuk menggunakan software tersebut. Database sendiri merupakan kumpulan informasi atau data yang tersimpan secara sistematis sehingga temu kembali informasinya menjadi mudah. Kemudian akan dilanjutkan dengan partner saya. Selanjutnya adalah bab 3, yaitu rangka-rangka pengerjaan. Di mana rangka pertama pada praktikum kali ini itu yaitu membuat model ERD sesuai studi kasus. Kemudian kita buka si base Power Designer atau software Power Designer di laptop kita. Selanjutnya kita tentukan entitas dan atribut. Caranya menentukan entitas dan atribut tersebut itu dengan klik file, terus klik new, dan klik conceptual data. Selanjutnya, kita masukkan tipe data pada masing-masing atribut di setiap entitas sesuai dengan tipe datanya. Langkah selanjutnya, menentukan relasi dan kardinalitas antar entitas. Langkah yang selanjutnya yaitu setelah ERD terbentuk dalam CDM, lakukan cek model untuk mengetahui apakah model tersebut sudah benar atau masih terjadi kesalahan atau error. Nah, apabila terjadi kesalahan, maka perlu dilakukan pemeriksaan kembali pada CDM tersebut.
Nah, setelah lolos uji kesalahan error, maka RD tersebut dapat dirubah RD dari bentuk CDM tersebut dapat dirubah ke bentuk PDM dengan cara klik tools, kemudian klik generate physical data, klik generate physical data model. Selanjutnya setelah berhasil dikonvert menjadi PDM, kemudian kita buka file PDM tersebut. Selanjutnya kita klik database untuk melakukan generate database pada file PDM tersebut, sehingga nanti hasil dari generate database tersebut dapat kita buka pada browser atau MySQL. Selanjutnya itu di MySQL selanjutnya kita buka browser dan kemudian buka localhost atau phpMyAdmin, aktifkan PHP dengan klik start pada Apache dan MySQL. Selanjutnya di browser nanti kita buka database dan klik buat database baru. Selanjutnya kita namai database tersebut sesuai dengan studi kasus kita. Kemudian kita masuk pada database tersebut dan klik import, kemudian pilih file SQL yang sudah di-generate tadi, kemudian klik go. Nah, setelah berhasil modifikasi database tersebut dengan menggunakan DDL dan DML, cukup insert dan delete dengan cara mengaktifkan query pada tab SQL. Next. Berikut merupakan output bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Berikut merupakan output dari studi kasus kami. Yang pertama ini ada flowchart, ada flow diagram. Next. Nah, selanjutnya ini ada output dari yang sebelah kiri atas itu merupakan output dari CDM, kemudian yang sebelah kiri di bawah itu merupakan PDM, dan di output gambar di sebelah kanan itu merupakan output di browser setelah di input beberapa data, yaitu sebanyak 10 data. Next. Analisa output. Jadi pada permasalahan basis data penjualan produk di coffee shop didapatkan 4 entitas, yaitu pelanggan, karyawan, produk, struk. Yang mana atribut pelanggan adalah nomor antrian, nama pelanggan, nomor meja, jumlah pesanan dengan tipe data dari masing-masing atribut adalah variabel karakter dan memiliki primary key nomor antrian. Lalu atribut karyawan adalah ID karyawan, nama karyawan, alamat karyawan, dan gender karyawan dengan tipe data dari masing-masing atribut adalah variabel karakter dan memiliki primary key yaitu ID karyawan. Lalu atribut produk adalah kode produk, harga produk, jumlah produk, jenis produk dengan tipe data dari masing-masing atribut adalah variabel karakter dan memiliki primary key yaitu kode produk. Selanjutnya atribut struk adalah kode atribut, kode pembayaran, total harga, diskon, tanggal pesanan dengan tipe data dari masing-masing atribut adalah variabel karakter dan memiliki primary key kode pembayaran. Kemudian relasi memesan dari pelanggan ke pegawai dengan kardinalitas many to one, yang berarti dalam kondisi nyata banyak pelanggan dapat mendatangi satu karyawan untuk melakukan pemesanan produk. Relasi menawarkan dari karyawan ke produk dengan kardinalitas one to many, yang berarti dalam kondisi nyata satu karyawan dapat menawarkan banyak produk. Relasi menghasilkan dari produk ke struk dengan kardinalitas one to many, yang berarti dalam kondisi nyata suatu produk dapat menghasilkan banyak struk. Selanjutnya bab kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada modul kali ini yaitu yang pertama, atribut dari pelanggan adalah nama pelanggan, nomor antrian, nomor meja, dan jumlah pesanan dengan tipe data dari masing-masing atribut adalah variabel karakter dan memiliki primary key nomor antrian. Selanjutnya, atribut dari karyawan adalah ID karyawan, nama karyawan, alamat karyawan, dan gender karyawan dengan tipe data masing-masing adalah variabel masing-masing atribut adalah variabel karakter dan memiliki primary key ID karyawan. Yang ketiga, atribut dari produk adalah kode produk, harga produk, jumlah produk, dan jenis produk dengan tipe data masing-masing atribut adalah variabel karakter dan memiliki primary key kode produk. Yang keempat, atribut dari struk adalah
tanggal pesanan, diskon, total harga, dan kode pesanan. Dengan tipe data masing-masing adalah variable karakter dan memiliki primary key pada pesanan. Adapun saran dari modul kali ini yaitu yang pertama, sebaiknya praktikan membaca terlebih dahulu materi dan cara penggunaan software sebelum dilakukan praktikum. Yang kedua, sebaiknya pihak laboratorium memberi arahan tentang cara instalasi software praktikum agar praktikan lebih mudah memahami. Yang ketiga, sebaiknya seluruh praktikan telah mempersiapkan aplikasi yang dibutuhkan pada laptop agar tidak terlambat jalannya praktikum. Dan yang keempat, sebaiknya teori pada modul dapat ditambah agar lebih detail penjelasannya. Terima kasih. Mungkin cukup sekian penjelasan singkat mengenai modul dan laporan dari kelompok kami. Selanjutnya akan dilanjutkan pada running program di MySQL atau di browser. Yang pertama kita lakukan aktivasi dulu pada XAMPP control panel, kemudian kita klik create. Kemudian kita klik di sini. Selanjutnya klik di penjualan coffee shop new, terus kita import data yang sudah kita buat di Power Designer dengan cara klik di import, terus browse. Selanjutnya kita cari data yang sudah kita buat tadi yang sudah kita simpan di mana. Nah, setelah kita masukkan file yang berbentuk SQL tadi, kemudian kita scroll ke bawah, kita klik Go. Nah, jika sudah muncul menu seperti ini, maka program tadi itu sudah berhasil diimport di database yang sudah kita buat. Selanjutnya kita buka lagi di awal di menu struktur. Kemudian kalau kita misalkan kita mau input data, kita klik aja di sini. Kemudian kita klik insert. Nah, kalau misalkan ada centang biru kayak ini berarti belum bisa diisi, jadi kita pilih yang lain. Kita pilih yang karyawan, terus insert. Nah, di sini nanti tinggal kita isi sesuai data yang dibutuhkan. Nah, setelah kita isi semua, kita klik Go. Nah, kalau sudah muncul bacaan seperti ini, berarti sudah masuk pada database kita. Di bagian browse, di sini sudah ada tercantum data-data yang sudah kita masukkan tadi. Nah, sama saja pada entitas yang lain seperti pelanggan, sama produk, dan stroke. Di sini juga nanti caranya seperti itu. Karena untuk mempersingkat waktu mungkin
penjelasan running program saya akhiri. Oke, sekian dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun tindakan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.